Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ihwatu iman yang sedang menyaksikan live streaming podcast Pondok Pesantren As-Sobar pada sore kali ini, alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa bertemu lagi secara online dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas mengenai apa sih yang disebut dengan hidayah. Nah, dan mengapa juga hidayah bisa disebut indah. Nah, di sini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Sofyan Hadi. Beliau adalah salah satu pengajar bahasa Arab di Pondok Pesantren As-Sobar. Nah, pada kesempatan kali ini kita sambil ngabuburit ya, kita akan mendengarkan siraman rohani dari beliau berkenaan tentang hidayah itu indah. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan dan kita simak paparan dari beliau. Kepada Al-Ustadz Sofyan Hadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Segala puji tentunya mutlak milik Allah. Alhamdulillah di sore hari yang insyaallah cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online ya, podcast Pondok Pesantren As-Sobar. Dan tentunya ini merupakan ya kenikmatan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, di mana kita alhamdulillah berkumpul di bulan yang insya Allah penuh diberkahi, dan tentunya mudah-mudahan di bulan ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah, dan tentunya harapan kita mudah-mudahan ibadah kita diterima, juga mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi wasilah atau jalan ya terhapusnya dosa-dosa kita. Terima kasih sebelumnya kepada moderator ya, Ustaz Al-Fatah, yang telah memberikan kesempatan di sore hari ini. Dan tentu sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwa kita akan berbicara terkait masalah hidayah itu indah. Tentang hidayah ya, Ustaz ya? Tentang hidayah. Seputar hidayah. Ya, seputar hidayah. Dan tentunya kalau berbicara masalah hidayah, hidayah itu ya isim masdar ya, dari bentuk kalimat dari fi'ilnya hadayah, di hidayatan, secara bahasa kita artinya adalah petunjuk. Oh iya. Dan subhanallah ya, betapa dikatakan bahwa hidayah itu indah, bahkan bukan sekedar indah, Ustaz, mahal. Hidayah itu enggak mahal. Nah, betapa mahalnya sampai-sampai kalau kita melihat kepada ayat-ayat Allah ya di dalam Al-Quran, hidayah itu ternyata tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Iya. Jadi Allah hanya memberikan hidayah tersebut kepada orang yang dikehendaki. Ya, insya Allah nanti akan kita buka ya, atau kita baca ayat-ayatnya. Iya. Nah, namun demikian tetap kita pun masuk kepada apa tema yang disampaikan atau yang diberikan, bahwa hidayah itu indah. Betapa tidak ya, karena
Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu karena ada hidayah. Demikian pula kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan itu karena ada hidayah. Indahnya hidayah gitu. Dan apapun bentuk ketaatan yang kita laksanakan itu pun karena adanya hidayah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya hidayah itu pun sesuatu yang sangat mahal. Sadia sangat mahal. Ya. Nah, kenapa bisa dikatakan mahal? Tadi sudah disampaikan bahwa tidak sembarang orang mendapatkan hidayah. Allah tidak memberikannya kepada setiap orang. Betul-betul murni orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ya kita bisa dilihat di dalam surat Yunus ya, ayat 99. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka ya, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Ya, dan sekiranya Rabbu menghendaki, sekiranya Allah menghendaki, pasti beriman setiap orang yang ada di bumi semuanya. Itu kalau Allah menghendaki. Ini kalimatnya walau syaa rabbuka, sekiranya menghendaki. Nah, dari sini pun kita memahami bahwa ternyata memang tidak semua orang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah. Tidak semua orang. Nah, sehingga Allah menyatakan tadi la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti beriman. Ini dengan lamul ibtida, penguat taukid, pasti beriman. Orang yang ada di muka bumi semuanya, jami'an semuanya. Dan ini tidak dikehendaki. Sehingga Allah mengatakan pada ayat berikutnya, ayat selanjutnya masih di ayat 99, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia sehingga mereka beriman? Nabi Muhammad tidak memiliki ya apa istilahnya kewenangan untuk memaksa manusia sehingga beriman, karena memang hidayah itu mahal. Di samping indah tadi juga mahal. Nah, kemudian lebih lanjutnya juga di dalam ayat 100-nya Allah menegaskan, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidillah, dan tidaklah seorang jiwa beriman melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja di indah dan luar biasa mahal. Makanya kita harus bersyukur lah ketika kita merasakan bahwa kita termasuk bagian orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayah. Nah, kemudian selanjutnya juga dapat dilihat di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Nah, surat Al-Qasas ayat 56 ini yaitu ayat yang melatar belakang turunnya ini adalah terkait apa paman Nabi ya, saja ya. Abu Thalib. Oh, iya. Jadi ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, karena Rasul sangat mengharapkan keimanannya, sampai didekati pamannya dengan penuh rasa cinta gitu. Wahai pamanku, ucapkanlah sebuah ucapan yang sangat kau butuhkan hari ini. La ilaha illallah. Ya ammi, qul qawlan ahajalat la ilaha illallah. Luar biasa. Ucapkan oleh wahai pamanku sebuah ucapan yang sangat dibutuhkan hari ini, ya la ilaha illallah. Ya, namun takdir Allah lain ya. Ternyata Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik ya. Meninggal dalam keadaan kafir. Luar biasa Nabi bersedih hati, lalu Allah menghibur, tasliyah menghibur Nabi dengan turunnya surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya wallahu a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk, tidak akan bisa memberi hidayah man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Ya, ini siapa? Abu Thalib. Ya. Nah, kemudian Allah menegaskan wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lah yang lebih mengetahui siapa orang yang mendapat hidayah. Nah, mungkin untuk sementara saja begitu ya. Oke, untuk sementara terkait betapa indah dan mahalnya hidayah. Nanti bisa dilanjut lagi. Ya, silakan. Ya. Ya, baik, terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menjelaskan secara gamblang ya bagaimana hidayah itu indah. Nah, ternyata ya teman semuanya, hidayah itu tidak sekedar indah saja ya,
Sebagaimana yang telah beliau jelaskan bahwa hidayah itu selain indah, hidayah juga mahal gitu. Maka hidayah ini tidak serta-merta gitu diberikan kepada orang-orang, tapi ada orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan hidayah. Nah, tadi kan oleh beliau dijelaskan bahwa tentang hidayah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa surat, di antaranya yaitu Quran surat Yunus ayat ke-99 ya Ustaz ya. Ya, dan 100. Dan ayat ke-100. Nah, bahwa yaitu hidayah itu mahal sekali gitu, tidak hanya indah. Nah, mungkin Ustaz nanti juga kan misalnya sering terjadi timbul pertanyaan di masyarakat Ya. gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim gitu, apakah hidayah itu datang dengan sendirinya Ya. atau harus ada ikhtiar untuk kita bisa mendapatkan hidayah tersebut? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya. Betul. Kadang-kadang di masyarakat ada semacam kelucuan ya, yang terjadi di mana misal ketika diajak sholat berjamaah, ya nanti aja lah, saya belum datang hidayah. Diajak sholat Jumat, demikian pun jawabannya, saya belum dapat hidayah. Nah, seolah-olah mereka sedang melucu ya, tapi memang itu kenyataan sifatnya di masyarakat seperti itu. Iya, betul. Nyata bahwa betul mereka memiliki anggapan bahwa hidayah itu akan tergerak sendiri, datang sendiri. Nah, padahal ya betul saja, tidak, sama sekali tidak seperti itu, tidak benar, keliru. Nah, hidayah itu tentunya harus dijemput, harus dijemput. Ya, kenapa? Karena kalau kita ilustrasikan terkait hidayah ya, misalkan ada orang ingin soleh, ingin baik ya, atau apapun bentuknya ya, ingin mendapat kebaikan hidayah tadi, lalu berdiam diri, itu tidak bisa. Itu seperti kalau boleh ini dianalogikan seperti istilahnya botol yang kosong tapi ada tutupnya. Kalau botol itu ditutup rapat kemudian dimasukkan ke dalam air, kira-kira air akan masuk tidak? Tidak. Nah, tidak ya? Karena tertutup rapat. Nah, artinya apa? Kalau memang ingin segera terisi oleh air tersebut, maka botol tersebut harus dibuka. Nah, demikian pula dengan kita. Ya, harus ada upaya berusaha untuk menjemputnya. Nah, salah satunya itu tadi, minimal ada tekad di dalam hati bahwa dirinya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, harus ada kesungguhan, karena rumusnya jelas. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan, wa man jahada fina lanahdiyana subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan. Nah, itu berarti apa? Harus ada kesungguhan dulu ya. Yang minimal misal ketika ingin mendapat kebaikan hidayah ya harus mencari jalan-jalan yang bisa mengantar kepada hidayah. Ya, misal dengan menghadiri majelis ilmu, dengan berkumpul bergaul dengan orang-orang soleh, atau misal kalau ada kemampuan dirinya ya untuk bisa mempelajari ilmu dengan membaca Al-Quran dan seterusnya. Itu upaya-upaya untuk senantiasa mendapat hidayah. Termasuk ketika dia misal memahami bahwa di dalam Islam itu ada ketetapan Allah berupa perintah dan larangan ya. Perintahnya harus dilaksanakan, larangannya tinggalkan. Itu harus konsisten untuk melaksanakannya, melaksanakan ketetapan Allah tersebut. Hal itu menjadi jalan untuk mendapat hidayah. Nah, hal ini sebagaimana disebut oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 66. Nah, di sana ada penggalan ayat ya. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairal lahum wa asada tasbita wa idza la'atainahum min laduna ajran azima. Nah, kemudian ada kalimat wala hadainahum siratam mustaqim. Nah, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan, apa yang diperintahkan. Allah memerintahkan A, B, C, D, kemudian dilaksanakan. Allah melarang A, B, C, D, kemudian ditinggalkan. Betul-betul dipatuhi. Ya. Sekiranya mereka melakukan apa yang diperintahkan. Nah, maka firman Allah, lakana khairul lahum, tentu itu lebih baik bagi mereka. Nah, kemudian Allah menyatakan wa idza la'atainahum min ladun ajran azima, dan sewaktu itu Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Kemudian ini yang kita bicarakan saja. Wala hadainahum siratam
mustaqima, dan sungguh kami akan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ini kan hidayah yang senantiasa kita minta. Ya. Jadi tidak cukup hanya menunggu, ataupun kita hanya berdoa, itu pun tidak cukup ya. Ya, kita kan saja 17 kali di dalam sholat terus meminta ihdinas siratal mustaqim, bukan sekedar doa. Doa itu harus dilanjutkan dengan bentuk ikhtiar sehingga mendapatkan apa yang diinginkan dalam isi doa tadi. Mungkin itu saja kira-kira. Oh, iya, siap. Nah, jadi begitu ya ikhwatul iman. Jadi hidayah itu kita jangan ditunggu gitu. Jadi harus ada ikhtiar, harus ada usaha, upaya untuk menyebutnya gitu. Jadi jangan kita anggap apa, misalnya kan sering ada anggapan ya di masyarakat, kenapa kamu gak sholat ya, kayak nunggu hidayah gitu. Jadi bukan seperti itu, tapi ada harus ada ikhtiar itu. Nah mungkin ini juga sih jadi keluh kesah juga ya, jadi sebagai anak muda saya. Masih muda ya Ustaz? Iya masih muda. Subhanallah. Jadi kan kadang gini Ustaz, sebagai anak muda gitu ya, ketika emang kita sudah ada ikhtiar, ada usaha menjemput hidayah, seperti yang tadi dikatakan Ustaz, harus bergaul dengan orang-orang soleh, usahakan untuk sering mengikuti majelis-majelis ilmu. Nah kan seperti yang kita ketahui kan, yang namanya iman itu kan kadang naik, kadang turun. Iya, betul. Nah bagaimana caranya kita sebagai anak muda gitu agar bisa menjaga gitu iman itu tetap istiqomah gitu. Jadi ketika turun itu apakah ada upaya atau usaha agar kita itu tidak terlalu putus atau harus gimana gitu? Betul. Ya. Ini fenomena ya. Kadang-kadang sekarang kan sedang ramai, alhamdulillah ya, kita senang banyak di antara para remaja pemuda yang istilah hijrah. Pemuda hijrah, remaja hijrah. Itu alhamdulillah, subhanallah. Nah, tapi ya tadi ternyata memang yang namanya kebaikan kan setan itu kan tidak akan berhenti ya untuk menggelincirkan manusia agar tidak berada di jalan Allah SWT dengan berbagai upaya kan gitu semacam itu. Nah, termasuk tadi ya, betul saja. Kadang-kadang kan suasana keimanan kita naik dan turun. Kalau naik mungkin indikasinya kita semakin baik hubungan dengan Allah lah, singkatnya semacam itu ya. Kalau keimanan kita sedang turun, hubungan kita dengan Allah pun sama, itu menjadi terganggu. Nah, sekarang bagaimana atau fenomenanya kenapa bisa sampai terjadi semacam itu? Nah, yang pertama ya, itu kenapa bisa terjadi semacam itu karena tidak tertanam di dalam hati setiap ya mereka siapapun ya termasuk kita ya, tidak tertanam yaitu bahwa Allah itu senantiasa melihat. Jadi kalau dalam istilah agamanya tidak ihsan. Pernah kan ihsan ya? Mendengar ihsan. Apa ihsan itu? Anta budullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Intinya keyakinan bahwa Allah itu senantiasa melihat. Dan kalaupun kita tidak melihat, tidak karena Allah gaib ya, maka yakinnya Allah melihatmu. Nah, kalau tertanam bahwa dikata bahwa Allah itu senantiasa melihat, ya, mengawasi kita, maka paling tidak ya orang tersebut akan semakin hati-hati. Itu fenomena yang pertama ya. Ya kadang-kadang ya, penyebab lah gitu, penyebab. Kalau fenomenanya itu naik dan turun kan penyebabnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa bisa semacam itu terjadi? Karena memang tadi ya. Karena kadang-kadang di dalam diri kita ini ada kecenderungan untuk senantiasa melakukan hal yang sifatnya negatif. Apalagi kan jiwa itu Allah menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ke dalam jiwa itu Allah diilhamkan kepada takwa dan kepada fujur. Fujur perbuatan dosa dan ketakwaan. Nah, terkadang kalau keimanan kita rendah gitu, maka akan cenderung kepada fujur tadi. Dan ini yang bahaya sehingga tadi terjadi putus segala macam. Nah, namun tentunya hal yang perlu diingat, yang penting untuk diingat bahwa kenapa bisa semacam itu terjadi karena tadi ya, bahwa keimanan itu memang terkadang naik dan terkadang turun. Nah, penyebabnya itu adalah karena perbuatan dosa. Ini sudah menjadi kesepakatan ahli sunnah wal jamaah ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan yang dilakukan dan iman itu menurun berkurang dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan. Jadi kalau kita memang ingin mengharapkan
apa tetap dalam hidayah, sebut saja ya, dalam hidayah tadi, maka hati-hati. Kita jangan bermain-main dengan kemaksiatan, justru kita harus senantiasa menguatkan diri dengan melaksanakan ketaatan. Karena itu yang menyebabkan keimanan bertambah, dan ingat, keimanan turun karena sebab kemaksiatan. Nah, itu saja sementara. Nah, kemudian tentunya sebagai tambahan ya kita harus berupaya untuk senantiasa istiqomah. Tetap teguh dalam ya kebaikan, dalam hidayah. Iya. Ya alhamdulillah ya. Tadi oleh beliau jelaskan sangat jelas sekali ya bahwa hidayah itu selain tadi indah, mahal, dan dalam menggapai hidayah juga harus ada upaya gitu, harus ada ikhtiar agar hidayah itu bisa kita dapati gitu ya, hidayah itu. Dan selain tadi juga oleh beliau dijelaskan bahwa agar kita istiqomah dalam hidayah itu, ya kita harus ada upaya-upaya agar tetap dalam zona atau dalam lingkaran kebaikan gitu. Jadi jangan sampai kemaksiatan kita dilakukan gitu. Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa semakin naiknya iman, semakin bertambahnya iman, bahwa itu akan menambah kita dalam kebaikan. Tapi ketika iman kita turun biasanya betul. akan menambah juga dalam kemaksiatan. Iya. Seperti itu juga Ustaz, jadi pertanyaan juga ya. Tadi kan, nah ketika kita putus nih, kan kadang ini juga keluhan santri juga misalnya ketika menerima hoream misalnya, soalnya rasa hoream atau rasa malas. Ketika misalnya belajar di kelas denutan tapi ya ketika misalnya istirahat nih, kadang ya itu suka muncul rasa malas. Nah, bagaimana mungkin sikap kita dalam mengatasi rasa malas tersebut? Karena kan tidak dipungkiri ya, rasa malas ini sering hinggap gitu. Alami gitu. Jangan santri Ustaz pun sama. Ada futur. Udah biasa. Nah, bagaimana Ustaz solusinya gitu agar rasa malas itu bisa kita kendalikan gitu, agar tidak keterusan gitu lah. Betul. Ya. Nah, sebenarnya betul, memang ini alami, tubaiyah alami sifatnya, bahwa yang namanya futur itu ini penyakit. Setiap orang siapapun mereka, tidak terlepas kalau di asobar ini santri ya ataupun ustadznya gitu, siapapun lah gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga diri, ya tidak menguatkan imunitas keimanan kita lah istilahnya, imun kita, maka bisa terkena sifat futur. Apa itu futur? Futur itu ya terputus yang sebelumnya adalah bersambung dan muncul rasa malas yang sebelumnya semangat. Itu futur. Setiap orang ya sangat memungkinkan, siapapun orangnya ya. Kita harus berlindung kepada Allah agar Allah menyelamatkan dari sifat futur. Dan kalaupun ada misal segera dihilangkan penyakit ini gitu. Nah, terkait bagaimana ya ini solusi, ya kalau kita mencari solusi banyak ya. Ini bentuk di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah ataupun mungkin secara bahasan-bahasan umum terkait masalah futur ini. Nah, cuma ada sebuah ungkapan ya ini yang bisa menjadikan dorongan kuat agar kita tidak menjadi futur. Ada sebuah ungkapan ya, ini kalau Ustaz mungkin bisa ingat ya, bisa disebutkan ataupun mungkin ya ini ada ungkapan yang saya pernah ingat ya. Ada kalimat begini. Man kana yaumuhu khairun. Man kana yaumuhu khairun biamsi bahwa rabihun. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Ini punya kalimatnya, mohon maaf. Man kana yaumuhu khairun min amsihi bahwa rabihun. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia beruntung. Man kana yaumuhu mislu amsihi fakana magbunun. Bahwa magbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka rugi. Jadi kalau lebih baik itu beruntung, kalau sama berarti rugi. Man kana yaumuhu ya. Man kana yaumu saran min amsihi bahwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka itu dilaknat.
tentunya kan kita ingin beruntung ya, tidak ingin rugi, apalagi dilanat. Ini sebuah kalimat yang luar biasa. Ini bisa mendorong, memotivasi agar kita betul-betul ya terhindar dari sifat futur. Kenapa? Ketika terjadi futur berarti apa? Harinya akan lebih buruk daripada hari sebelumnya. Oh iya. Itu saya mungkin sederhananya semacam itulah. Oke, siap. Ya jadi begitu ya Iwat Iman semuanya yang sedang menyimak di Instagram. Jadi apa? Tadi sudah beliau sebutkan itu. Jadi ketika kita dalam kondisi futur kita harus ada ikhtiar gitu, ada upaya untuk meningkatkan lagi kepada yang lebih baik saat ya, betul ya? Betul ya. Betul itu. Nah, jadi kan tadi juga Ustadz juga mengungkapkan suatu ungkapan. Jadi apabila kita hari ini lebih baik, maka besok juga akan lebih baik. Tapi kalau beruntung ya, gitu ya. Nah, ataupun sebaliknya, kalau kita hari ini buruk, sama dengan kemarin, berarti rugi. Ya gitu. Jadi setiap hari itu harus ada perbaikan gitu, harus ada introspeksi lah dari diri kita sendiri. Betul. Nah mungkin Ustadz ini mohon maaf ya, ini sebagai tambahan ya. Oh iya, silakan. Ini sebagai tambahan, kemudian agar kita terhindar dari futur tadi, ya kita harus meyakini bahwa kita tidak mengetahui, kita tidak bisa menjamin kehidupan kita selanjutnya. Beberapa detik, menit, jam ke depan ya. Ajal gitu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita tidak mengetahui kapan terjadi ajal, sangat boleh jadi ya. 1 jam kemudian ataupun bisa kurang atau lebih, maka orang itu akan menyadari bahwa betul-betul harus lebih baik, sehingga pasti akan terhindar dari futur tadi. Ya itu sedikit tambahan. Iya siap. Ya jadi begitu ya Ibu teman. Masya Allah sekali gitu ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah mungkin ini Ustadz jadi pertanyaan terakhir gitu. Mungkin apakah ada gitu doa-doa khusus agar kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin Ustadz tahu gitu. Iya. Subhanallah ya. Nah terkait apakah ada doa khusus ya? Terkait hidayah ya. Nah sebelumnya gitu ya. Sebelumnya memang itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ada hadis kursi ya. Iya. Jadi ada kalimatnya kulun nasi dolun ilaman hadaitu. Jadi setiap manusia itu, setiap orang itu sesat kecuali kalau aku tunjukkan atau aku berhidayah. Ini ada diskusi. Nah, oleh karenanya maka firman Allah ya diskusi, "Fastahduni ahdikum", maka mintalah kalian hidayah kepadaku, ahdikum, pasti aku akan memberikan hidayah kepadamu, kepada kalian. Ini berarti apa? Secara tidak langsung ini merupakan perintah untuk berdoa. Nah, kemudian menyambung pertanyaan tadi, apakah ada doa khusus? Ya jelas ada. Di antaranya di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu merupakan doa khusus yang Allah ajarkan ya. Bahkan dibaca 17 kali dalam salat fardu. Itu doa betul-betul luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian juga tentunya ada di dalam istilahnya tuh, ini kan doa meminta ya, meminta hidayah. Jadi kalau kaitan udah kita sederhanakan ya, kalau memang tentang doa khusus ya itu diantaranya lah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, namun tentunya kalau kaitan doa-doa yang lain, tentunya itu di luar itu, yaitu doa agar kita tetap dalam hidayah. Nah, itu nanti itu kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 8. Santu sudah hafal ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ataupun mungkin ada doa yang lain. Ini agar tetap di dalam hidayah ya. Termasuk agar tidak futur yang tadi ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, tetaplah hatiku di dalam agamamu. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala taatik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetaplah hati kamu di dalam ketaatan kepadamu. Itu doa-doa yang luar biasa. Termasuk solusi yang tadi saja terkait masalah pertanyaan futur-futur yang tadi. Nah, cuma singkatnya kalau kaitan doa khusus ya tadi. Di antaranya ihdinas siratal mustaqim. Ya mungkin kalau kita membuka referensi terkait doa ya mungkin ada lebih banyak gitu. Di antara cuma di antaranya kita ambil dari Al-Qur'an yang itu saja. Siap. Ya Sad. Oke. Ya, terima kasih kepada beliau ya. Alhamdulillah sekali gitu ya, kita diberikan pencerahan mengenai apa itu hidayah, mengapa hidayah tersebut mahal dan indah, dan bagaimana cara upaya-upaya kita
agar hidayah itu bisa hadir di hadapan kita gitu ya. Nah, saya ucapkan jazakallah khairan katsiran Ya. kepada Al-Ustaz Sofyan Hadi Amin yang wa telah iyyakum. berkenan Ya. menyempatkan waktunya bisa menyampaikan ilmunya Ya, di amin. Pondok Pesantren As-Sobar. Semoga Al-Ustaz diberikan kesehatan Amin. agar kita semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau. Nah, mungkin untuk podcast kali ini saya akhiri saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi